bertemu lagi dengan Miss Ellen. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Raja Salomo yang bijaksana. Ayo anak-anak, kita dengarkan ceritanya ya. Lipat tangannya, duduk dengan baik, dengarkan ceritanya dari awal sampai akhir. Selamat menyaksikan. With the help of his mother, Bathsheba, Solomon secured the throne of his father David. David died soon after, and once he became the king, he eliminated all his enemies one by one. Solomon built a huge and powerful army comprising of thousands of chariots and horsemen. He also had a mighty fleet of hundreds of ships. And one night, when he was sleeping, God spoke to him. Solomon. Huh? Who was that? God? You have found favor with me. You may ask whatever you want. Lord God, grant me a listening heart. Please give me wisdom to rule your people according to your law. I am well pleased with your request. You did not ask for power or prestige. I will make you the wisest man in the world. If you live according to my commandments, your throne will last forever. I will make you rich and powerful. Thank you, God. Thank you. God blessed Solomon with his wishes, and he became quite famous for his knowledge and wisdom across all nations. People came from far-off places seeking his help. One day, 2 women came to his palace carrying a child. How can I help you? Lord, please help us. Lord, this woman stole my child. The child she's carrying is mine. Please, help me, my Lord. No, my Lord, she's lying. This child is mine. My Lord, we gave birth on the same day, next to each other. But she gave birth to a dead born. And when she saw that her child was dead, she took my son and placed her dead child by my side. Please, my Lord, please let me have my son back. You? She's lying, my Lord. She is a liar. This is my son. It was she who gave birth to a dead child. It is sure that one of you is lying. I'm going to find out who that is. God! A sword! Huh? Your Majesty. Take that child from that woman and cut the baby into 2 pieces. Let these women have each halves. No! Here, take him. I'm happy even if it's just a half. I won't give her my baby. No! Please stop. No, my Lord. Please don't kill my child. I can't watch my son killed. Let my son live with her. Please don't kill him. Please ask the guard to stop. Now we know who's the true mother of this child. She is his true mother. A mother would always value her child's life more than her own. God, give the child to her and put the other woman in prison. No, please. I'm sorry. Thank you, my Lord. Thank you so much. Like this, many people came to Solomon seeking justice and wisdom. Nah, anak-anak, itu tadi cerita tentang Raja Salomo. Jadi, suatu hari Raja Salomo berdoa kepada Tuhan.
Ia meminta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan ia hikmat, yaitu kepintaran. Dan Tuhan pun mendengar doa Salomo, sehingga Raja Salomo menjadi orang yang berhikmat, orang yang pintar. Lalu suatu hari ada dua orang ibu yang datang menghadap Raja Salomo. Satu orang ibu ini menangis. Lalu satu orang ibunya lagi sedang membawa bayi. Nah, misalnya ini bayinya ya, Miss Ellen gendong seperti ini. Tetapi ibu itu tidak menangis. Dan ternyata kedua orang ibu itu sedang memperebutkan bayi. Jadi, ibu yang menangis tadi berkata bahwa itu adalah bayinya. Sedangkan ibu yang satunya tadi yang sedang menggendong bayi juga berkata bahwa itu bayinya. Jadi, kedua orang ibu tadi memperebutkan bayinya. Nah, lalu Raja Salomo memanggil pengawalnya. Kemudian pengawalnya sudah membawa pedang, ingin melukai bayinya. Nah, Raja Salomo menilai jika pengawalnya menyakiti bayinya, ibu yang manakah yang akan merespon atau yang akan benar-benar bersedih, benar-benar tidak mau untuk anak itu disakiti. Lalu ibu yang menangis tadi berkata seperti ini, Raja Salomo, mohon jangan anak itu disakiti, tetapi berikan saja bayi ini kepada perempuan itu. Dan ibu tersebut sambil terus menangis agar anak itu tidak disakiti. Sementara ibu yang satunya lagi, ia malah justru berkata, iya, tidak apa-apa, sakiti saja Raja Salomo. Nah, jadi dari pendapat atau dari jawaban ibu yang menangis tadi dengan ibu yang tidak menangis, dengan hikmat yang dari Tuhan, dengan kepintaran yang dari Tuhan, akhirnya Salomo pun mengetahui bahwa ibu yang menangis itu adalah ibu dari bayi tersebut. Nah, sehingga bayinya pun diberikan kepada ibu yang menangis tadi. Bayinya dikembalikan. Sedangkan ibu yang tidak menangis tadi akhirnya ditangkap oleh pengawal Raja Salomo. Nah, anak-anak, itu tadi cerita tentang Raja Salomo yang bijaksana. Dengan hikmat yang dari Tuhan, Raja Salomo dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang suka berbohong dan mana yang jujur. Nah, anak-anak, melalui cerita ini kita dapat belajar agar kita menjadi anak yang jujur, anak yang baik. Misalnya, anak-anak sedang memegang atau meminjam barang milik orang lain seperti mainan, alat tulis, dan sebagainya. Anak-anak tidak boleh berkata, itu milik saya, itu punya saya. Tetapi anak-anak harus mengembalikannya ya. Dan anak-anak, mari senantiasa berdoa kepada Tuhan agar kita diberkati dan menjadi anak-anak yang pintar. Tetapi tentunya anak-anak juga harus berusaha dan semangat belajar ya.
Oke anak-anak, sampai di sini dulu cerita hari ini. Sampai bertemu di cerita berikutnya. Bye-bye.